tidak akan ada hal-hal apabila kawan-kawan ini jaga. Barangkali jaga ini. Awalnya tanah itu atas nama Het Christille Lyceum, kemudian HCL dinyatakan organisasi terlarang, tanah tersebut dilakukan nasionalisasi menjadi tanah negara kan. Nah, Semak Dago atau BPKS KJB ini mengajukan hak prioritas kepada negara, diberikan oleh negara dengan catatan memang itu untuk pendidikan. Kemudian pada intinya datanglah organisasi lain yaitu PLK, Perkumpulan Lyceum Kristen, mengaku-ngaku sebagai penerus daripada HCL. Ya bagaimana mungkin ada organisasi terlarang memiliki penerus? Contoh PKI, masa memiliki penerus padahal dia organisasinya sudah dilarang, kan nggak mungkin. Nah dari kejanggalan ini kemudian dilakukanlah pidana, ya kita lakukan pelaporan pidana. Yang zaman dulu, zaman Paul Patiwael pernah juga dilaporkan pidana. Nah dugaan terjadinya tidak pidana terjadi, cuman terdakwa meninggal, ya nggak diterusin lagi. Kemudian PLK ganti pengurusnya terdiri dari Edward Suryajaya, Maria Goretti, dan Gustaf. Kemudian PLK melakukan memang gugatan melalui tata usaha negara untuk membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh BPKS KJB. Ya, tapi yang bukti-bukti yang digunakan dalam pengadilan TUN itu kita temukan ada dugaan nggak betul, karena PLK diduga kan mengaku-ngaku sebagai penerus daripada HCL. Nah akta yang diduga mengaku sebagai penerus daripada HCL itu kita laporkan ke kepolisian, ada dugaan 266 masukan keterangan tidak benar dalam akta otentik, dan saat itu terbukti. Ya makanya Edward Suryajaya, Maria Goretti, dan Gustaf begitu jadi tersangka. Nah kemudian ketika di pengadilan Gustaf yang bisa diadili karena Maria Goretti-nya sakit. Kemudian Edward Suryajaya udah terlanjur kena kasus kalau nggak salah Pertamina, jadi dia sudah duluan masuk. Ya otomatis akhirnya yang diadili Gustaf dihukum, ya dihukum, di PN dihukum, di Pengadilan Tinggi dihukum, Mahkamah Agung dihukum, terakhir dia juga PK baru-baru ini PK-nya kalah lagi, dihukum juga, dan dinyatakan dalam putusan pidana itu memang disebutkan bahwa akta tersebut terbukti 266-nya masukan keterangan tidak benar dan akta otentik. Ya. Nah sekarang kalau udah nggak punya legal standing, PLK tahun 2017 saja itu masih melakukan gugatan ya terhadap BPKS KJB. Nah ketika dia melakukan gugatan itu kita masih melawan PLK ya, dan ada putusan-putusan selain ada gugatan tahun 2017, kita pun juga ada melakukan upaya bantahan ya, di mana bantahan kita terhadap permohonan eksekusi daripada PLK itu kita sudah dimenangkan sampai dengan Mahkamah Agung. Ya, dan masih ada yang lain-lainnya yang termasuk putusan pidana yang tadi saya jelaskan. Nah, yang lucunya tiba-tiba tanggal 27 ya. Terjadinya itu tanggal 27 Juli. Ya. Ada satu boleh dibilang gerakan yang diduga, saya selalu pakai bahasa hukum, diduga dilakukan oleh oknum ya, oknum ormas yang di dalamnya juga diduga kuat adanya oknum TNI, makanya keluar juga di situ ada dibantu TNI kan gitu. Tapi kita pakai bahasa hukum diduga ya, karena memang pada akhirnya kan memang ada lah oknum-oknum itu kan. Nah makanya masuk di berita-berita ya kan, masuk di PR dan sebagainya, itu ada diduga ada oknum TNI-nya kan gitu. Nah atas dasar itu boleh dibilang pada intinya tanah yang selama ini baik-baik saja dipegang oleh BPSM KJB kok bisa tiba-tiba masuk di mana ormas tersebut menyatakan mewakili dari PT Geraha Multi Insani atau PT GMI yang mengaku dari tahun 2015 katanya sudah membeli dari PLK. Yang jadi pertanyaan kita, kalau tahun 2017 saja PLK-nya masih mengajukan gugatan terhadap BPKS KJB mengenai tanah tersebut dan kita bisa buktikan PLK tidak punya legal standing,
Bagaimana bisa PLK yang tidak punya legal standing menjual tanah kepada PT GMI? Sementara gugatan dari PLK kepada BPSMKJB yang menggugat tanah itu dinyatakan milik daripada PLK dilakukan 2017. Tapi PT GMI yang kemudian memasang plang di situ, kan ada tuh plangnya, tanah ini milik PT GMI dan sebagainya. Itu ngakunya beli dari PLK 2015. Mana mungkin tanah yang masih dalam sengketa, bahkan PLK-nya aja masih mengakui masih belum memiliki, 2017 masih gugat, kok bisa jadi PT GMI katanya ada akta pelepasan hak yang memiliki 2015. Nah kalau begitu harusnya yang menggugat BPSMKJB PT GMI dong, bukan PLK. Betul kan? Nah kalau sekarang terbukti PLK-nya ternyata tidak punya legal standing, harusnya PT GMI bukan menduduki tanah BPSMKJB. Harusnya dia melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata terhadap PLK. Karena berarti PT GMI harusnya kan, kalau dia beli tanah, gimana tanah sengketa dijual? Kan nggak boleh, dia mestinya permasalahkan dong ke PLK-nya. Kok malah jadi menduduki BPSMKJB? Nah itu yang sejarah yang perlu kita tahu. Jadi pahamnya 2015 dia ngaku beli dari PLK, padahal PLK masih menggugat tanah tersebut di tahun 2017. Ya, dan kemudian dia juga sudah kalah, ada putusan 203, pernah PLK menggugat negara, ternyata negara dimenangkan. Dan kita kan memperolehnya dari negara, dan kita juga sudah menyelesaikan seluruh kompensasi kepada negara. Nah buktinya apa kalau memang kita memperoleh dari negara? Contohnya ada ini surat tertanggal 3 Agustus 2024 yang mana saya bacakan poin terakhir aja berkenaan dengan hal tersebut di atas. Mohon bantuan saudara. Jadi ini ada surat dari Kementerian Keuangan minta bantu kepada Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komandan Korps Brimob Polri, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Ya, minta bantuannya apa, dukungan dalam rangka pengamanan hak negara atas tanah di Jalan Iraha Juanda nomor 93 Bandung. Hak negara, tapi negara memang meminta kepada BPSMKJB yang mengelola untuk pendidikan. Makanya di poin 5 ada kata-kata berkenaan dengan hal tersebut di atas. Dimohon bantuan saudara guna mendukung pengamanan atas aset tersebut untuk menghindari adanya penyerangan untuk menduduki aset dimaksud yang dilakukan oleh pihak ketiga selain Yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat atau YBPSMKJB. Betul kan? Nah disinilah yang kita sayangkan. Kenapa pada saat waktu itu terjadi penyerangan, seharusnya kan ibaratnya kalau ada orang masuk ke pekarangan bapak atau ibu semua, itu saja sudah 167 KUHP, memasuki pekarangan tanpa izin, kan tertangkap tangan, kok bisa dibiarkan nggak ditangkap? Ya itu yang membuat pada akhirnya kami waktu hari Kamis, saya sendiri selaku lawyer dari BPSMKJB bersama dengan ratusan massa yang peduli pada pendidikan untuk mengamankan anak-anak, melakukan aksi untuk supaya tanah ini kembali dikuasai oleh BPSMKJB demi kepentingan anak-anak, karena anak-anak adalah generasi bangsa yang harus dilindungi. Ya, nah pada intinya begitu, dan pada akhirnya memang terjadilah boleh dibilang hal tersebut, di mana kebetulan dari wakil Komisi 3 DPR RI dari DPR datang ya meninjau lokasi tersebut juga, dan dari beliau juga menyayangkan ada kejadian seperti ini karena ini adalah tanah negara yang memang harusnya hak pengelolaan ini untuk BPSMKJB, sehingga pada akhirnya diminta polisi untuk kembali ya mengamankan karena terus terang ini udah ada dugaan perusakan juga ya, karena plang negara yang ditulis adalah tanah ini harusnya dalam penguasaan Menteri Keuangan, itu diduga oleh PT GMI ya yang waktu itu mengutus, diduga ya, kita juga selalu ngomong bahasa hukum, diduga dengan ormas-ormas yang boleh dibilang secara melawan hukum menduduki itu, kok dibiarkan? Kan berarti ada dugaan 406 itu perusakan, 170 secara bersama-samanya, berarti ada 167, ada 170, ada 406. Kok dibiarkan, tidak ada ditangkap satupun? Itu yang kita sayangkan
Sementara kalau dia dasarnya adalah katanya beli tanah dari 2015, padahal tanah itu dalam sengketa mah udah bisa tanah diperjualbelikan. Kita sama-sama tahu. Di notaris pun selalu ditulis bahwa tanah tidak berada dalam kondisi sengketa, kan begitu. Berarti kan memasukkan keterangan tidak benar dalam akta otentik juga, ada dugaan seperti itu ya. Kita bicara lagi bahasa hukum. Ya kan? Apalagi terbukti PLK-nya kemudian pidananya terbukti, artinya tidak punya legal standing. Ya, jadi sampai di sini itu penjelasan saya mengenai kasus BP SMKJB Dago yang kemarin sempat rame ya, sempat viral. Itu sekolahnya masih aktif nggak, Pak? Aktif. Oh, masih. Ya, masih ada siswanya juga kok. Pak, ini berbicara pendidikan berarti kan berbicara dengan ada hubungan pasti dengan Kementerian Pendidikan juga, Pak. Ini ada Ya. kita korelasi ke sana, Pak. Itu supaya ada pembelaan. Ya, kalau masalah untuk tanahnya mungkin yang lebih relevan keuangan itu tanah dia, tapi kalau untuk masalah pendidikan ya sebetulnya kan yang harus diamankan kan jangan diganggunya, itu jangan ada pihak-pihak dari luar yang diduga ingin menguasai tanah negara. Jadi lebih tepat memang mesti di Kementerian Keuangan. Kalau Kementerian Pendidikan kan kalau seandainya memang berlarut anak-anak ini jadi makin terganggu dan sebagainya baru, tapi kan kemarin akhirnya berhasil diatasi kan. Sekarang anak-anak udah mulai bisa belajar dengan tenang lagi. Terganggunya beberapa saat aja kemarin. Tapi sempat terganggu ya, Pak, proses belajar mengajar? Ya sempat ya, namanya tiba-tiba ada gangguan seperti itu ya, ada orang, sekelompok orang yang diduga secara melawan hukum berusaha menduduki tanah itu kan. Tapi khawatir nggak, Pak, akan datang lagi oknum? Khawatir, makanya kita kan minta bantuan kepolisian, makanya sampai dari Kementerian Keuangan juga minta bantuan kan pengamanan, yang sekarang memang sudah diamankan oleh kepolisian, sudah dilakukan polis lain juga. Pak, terkait mediasi yang kemarin ada datang dari Komisi 3 gimana, Pak? Hasilnya apa? Hasilnya ya Komisi 3 menyatakan ya untuk saat ini dijaga lagi oleh pemerintah, kan diamankan oleh kepolisian ya, dan diusut ya kan kasus ini. Bahkan Kejati juga, Kejaksaan juga udah diminta untuk mengusut, takutnya diduga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menguasai tanah yang bukan haknya dan bisa takutnya diduga kuat bisa merugikan negara, kan begitu. Ada trauma nggak Pak anak-anak untuk saat ini? Ya kita lagi mendalami ya, masih kita khawatir kan anak-anak orang tuanya masih trauma atau khawatir kan. Ini juga sayang ya karena sekolah ini kan cukup baik ya, cukup bagus. Iya, kita peduli sekali dengan pendidikan anak ini. Sekolah sama sekolah lama, Pak. Ya. Kalau nggak salah, kalau saya tahu, tapi kan juga. Dari tahun 52 kan? Ya, tokoh salah satu. Salahnya B.J. Habibie. Iya. B.J. Habibie betul, itu dari Semak Dago. Nah, itu kan berarti kan sampai ada filmnya dan sebagainya. Berarti kan berbicara ada sejarah, Pak. Ada sejarah, makanya harus kalau bisa sekolah ini tetap bisa berdiri, dan soalnya banyak murid-murid yang unggulan juga yang sekarang udah, bahkan salah satunya sempat jadi presiden dong, Pak B.J. Habibie.